Forest. Oh, Forest. Iya. Gimana? Ya, Ustaz. Ayo. Bentar dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman jamaah Masjidul Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberikan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat pada kita, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada malam hari yang penuh barokah ini kita dapat berkumpul bersama-sama, yaitu di tempat wisata, yaitu di Puncak 2. Salam, marilah kita sanjungkan kehadirat Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarga dan para sahabatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Untuk menyingkat waktu, baiklah kita ikuti bersama kajian bersama Ustadz kita, Ustadz Mukhlis Abu Zar LC. Kajian yang sangat spesial ini, marilah kita bersama-sama untuk menyimaknya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelahnya kita melalui perjalanan yang begitu panjang dan juga begitu melelahkan, yang mana sekitar berapa jam tadi kita? 4 jam, Ustaz. Ya, 3-4 jam ya. Saya berangkat dari jam 10 sampai sini jam 2. Iya, subhanallah, kita melewati jalan yang rusak, menantang, tetapi semuanya terbayarkan. Setelah kita sampai di sini, kita melihat keindahan alam yang sangat luar biasa. View yang sangat indah. Tadi sore juga kita melihat sebelum datangnya kabut, ya, perbukitan yang membentang luas di daerah Bogor ya. Jadi ternyata Jawa Barat ini luas ya dan indah. Tapi banyak orang yang dari Jakarta ke Sumatera, Kalimantan, padahal deket Jakarta sendiri banyak yang indah-indah. Nah, makanya satu hal yang perlu kita perhatikan, jadikan tujuan kita di sini bukan hanya sekedar rihlah ya, bukan hanya sekedar menghilangkan kepenatan, bukan hanya sekedar hiburan ataupun liburan, tetapi niatkan dalam rangka tadabbur alam, dalam rangka memikirkan dan merenungi keindahan alam semesta yang tentunya semua ini terjadi bukan kebetulan. Semua ini terjadi tidak dengan sendirinya, tapi ada yang menciptakan. Siapakah dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salah satu cara untuk menumbuhkan ketakwaan kita kepada Allah, untuk menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah adalah dengan cara kita memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu kita akan mengetahui tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya ya, semua yang kita lihat di dunia ini itu ada bukan dengan sendirinya. Ya, kita misalnya punya HP. HP itu ada karena ada yang membuat. Nah, demikian pula keindahan alam yang kita lihat, kebesaran ciptaan-ciptaan Allah berupa langit, bumi, bulan, matahari, semua itu tidak terjadi dengan sendirinya. Tapi ada yang menciptakan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka luruskan niat kita bahwa kedatangan kita di sini bukan hanya sekedar menghilangkan kepenatan, tetapi dalam rangka untuk tadabbur alam. Nah,
Kemudian yang kedua, sedikit saya ingin ingatkan bahwa kita itu statusnya di sini sedang safar. Safar itu dalam artian melakukan perjalanan jauh. Ada nggak yang ngitung dari Simpruk ke sini berapa kilo tadi? Ada 80 kilo? Lebih ya? Hah? Lebih ya? Nah, makanya kalau kita melihat pendapat kebanyakan para ulama, seseorang itu dikatakan musafir safar jika dia telah menempuh perjalanan 80 kilo, 75 atau 80 kilo, atau mendekati itulah. Ya, kalau memang kita statusnya sudah musafir, di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan keringanan-keringanan. Dalam istilah fikih disebut namanya rukhsah. Kenapa? Karena yang namanya kita sedang safar itu pasti mendapati banyak kesulitan, banyak kesusahan. Di antaranya, ya setidaknya kita merasakan lelah, capek, lapar, haus, ngantuk. Ditambah lagi jalan yang banyak gajlugan gitu kan, banyak yang berlubang, sehingga betul-betul menyulitkan kita. Nah, maka dari itu Allah memberikan banyak keringanan. Apa di antara keringanan bagi orang yang musafir? Boleh baginya untuk menjamak dan mengqashar sholat. Ya, menjamak dan mengqashar sholat. Menjamak itu artinya menggabung. Ya, jamak itu ada dua. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Ketika tadi yang kita praktekkan mengerjakan sholat yang kedua di waktu yang pertama, yakni mengerjakan sholat Isya di waktu maghrib, maka itu dinamakan jamak takdim. Kalau sholat maghrib kita bawa ke Isya, maka namanya jamak takhir. Nah, bukan hanya menjamak, tapi juga mengqashar. Sedangkan ya disebutkan bahwasanya sholat yang boleh diqashar itu diantaranya adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Nah, isya yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Makanya tadi yang kita kerjakan adalah jamak qashar. Ya. Dan jamak qashar ini boleh dilakukan bukan hanya ketika kita dalam perjalanan, tetapi kalau kita sudah sampai di tempat yang kita tuju. Di sini misalnya, selama 1 hari 24 jam kita boleh untuk jamak qashar. Inilah keringanan yang Allah berikan kepada kita. Kalau ada yang bertanya, kan kita nggak capek Pak Ustadz. Nah, yang menjadi kebolehan untuk jamak qashar itu bukan capek nggak capek. Karena kalau ilatnya itu capek, tentu istri kita mungkin di rumah yang lebih capek ya kan. Nah, tapi ilat yang membolehkan kita jamak qashar adalah melakukan perjalanan. Begitu. Baik. Itu mungkin sekedar mengingatkan. Ya, pada kesempatan yang berbarokah ini saya ingin menyampaikan materi yang mungkin sebagai pengingat saja dan sebagai bentuk tanasuh saling menasehatkan, ya, tentunya untuk diri saya pribadi dan juga untuk semuanya, yaitu tentang masalah rumah tangga. Kita semua yang sudah berkeluarga pasti menginginkan keluarga kita langgeng. Betul atau tidak jemaah? Iya. Artinya jangan sampai terjadi perceraian. Karena ketahuilah Bapak Ibu sekalian, yang namanya orang melangsungkan akad nikah, maka mulai dia mengatakan qabiltu nikahaha, aku terima nikahnya, semua aktivitas yang dia lakukan, baik itu suami ataupun istri, aktivitas yang dia lakukan dalam rangka untuk mempererat tali percintaan antara keduanya, maka itu bernilai ibadah. Ibadah jamaah sekalian. Iya. Jadi sekali lagi, semua aktivitas yang kita lakukan sebagai seorang suami, dia berangkat kerja, bahkan dia menggauli istrinya, maka itu bernilai sedekah, kata Nabi SAW. Beliau mengatakan, ya, setiap suami yang mendatangi istrinya itu bernilai sedekah. Namun perlu diingat,
nilai-nilai ibadah tersebut akan hilang. Bahkan keberkahan dalam rumah tangga itu akan hilang, akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala jika terjadi perceraian. Nah, makanya di antara pernikahan yang diberkahi adalah pernikahan yang langgeng nih. Pernikahan yang tidak terpisah kecuali dengan kematian. Subhanallah. Ya. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian dia tidak menikah lagi, bersabar dengan statusnya itu, maka nanti pada hari kiamat keduanya bisa bertemu lagi. Keduanya bisa menjadi suami istri lagi. Iya, maka jaga tali pernikahan ini. Karena yang namanya pernikahan adalah ibadah. Kita sedang berumah tangga itu adalah ibadah, jamaah sekalian. Lihat, kalau kita membaca kisah para nabi dan rasul di dalam Al-Quran, rata-rata ketika Allah sebutkan kisah para nabi dan rasul, mereka punya istri atau tidak? Punya istri. Bahkan nabi yang pertama yang kita tahu siapa? Nabi Adam. Siapa istrinya? Hawa. Nabi Musa juga punya istri. Bahkan Nabi Musa itu rela ngangon kambing bertahun-tahun agar bisa membayar mahar ya kepada wanita yang akan dia nikahi. Ya, maka jangan sampai rumah tangga ini hancur karena gara-gara masalah sepele, karena gara-gara masalah yang ringan, ya. Dan juga bagi para suami hendaknya menjaga lisannya, pantang untuk mengucapkan kalimat cerai. Walaupun sedang emosi, jangan bermudah-mudah untuk mengucapkan kalimat apa? Cerai. Dia mengatakan kepada istrinya, udah, mulai saat ini kita udahan aja, bubar saja. Ingat, kalimat seperti itu sudah dianggap apa ini? Cerai. Ya, kalau dia sudah mengatakan kepada istrinya, udah pokoknya mulai detik ini kamu bukan istri saya lagi, sudah jatuh cerai. Ya, ini dianggap cerai pertama. Kalau mengulangi lagi, cerai yang kedua. Kalau mengulangi, cerai yang ketiga. Kalau sudah ketiga, sudah dia nggak bisa kembali lagi. Demikian pula para wanita, para istri, dia jangan bermudah-mudah untuk meminta cerai. Kadang mungkin dia lagi emosi, dia bermudah-mudah mengatakan kepada suaminya, kalau kau jantan, ceraikan aku. Atau dia mengatakan, udah ceraikan aku aja, banyak kok yang menanti jandaku. Apa kata Nabi SAW kepada para istri yang bermudah-mudah untuk meminta cerai? Nabi mengatakan, ayyuma imra'atin sa'ala zawjaha talaq fi ghairi ba'sin lam tarih raihatal jannah. Wanita mana saja yang dia meminta cerai, maka dia tidak akan mencium wanginya surga. Ini hati-hati para ibu, para istri, ya, jangan dia bermudah-mudah untuk mengucapkan kalimat tersebut. Baik, dan juga yang kedua, tentunya di dalam rumah tangga kita berharap dan menginginkan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, saling mencintai, saling menyayangi, tercipta di dalamnya kedamaian, tidak ada keributan. Maka semua itu hanya omong kosong kalau masing-masing dari suami istri tidak memperhatikan hak-hak dan kewajiban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian itu berpasang-pasangan. Tujuannya apa? Agar kalian tenang, bahagia, saling mencintai dan saling menyayangi. Itu tujuan pernikahan. Ya. Lalu bagaimana agar bisa mewujudkan cita-cita ini?
tentunya tadi si suami harus betul-betul memperhatikan kewajibannya sebagai seorang suami. Demikian pula si istri harus betul-betul memperhatikan kewajibannya sebagai seorang istri. Kalau masing-masing keduanya bersikap cuek, nggak mau tahu, maka yang ada hanyalah berantem mulu di rumah. Ya. Nah, dan tentunya jamaah sekalian, tugas suami itu bukan hanya sekedar memberikan nafkah lahir saja, bukan hanya sekedar memberikan makan, pakaian, ya, minuman, tempat tinggal, bukan hanya itu. Tetapi di antara kewajiban suami yang paling penting adalah menjaga keluarganya dari api neraka. Ya. Bagaimana caranya? Ajak istri kita untuk menghadiri majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah di Masjid Nurul Hidayah kajian setiap minggu ada, ya kan? Mau Sabtu, mau Minggu ada. Maka jangan kita saja sebagai suami yang datang, istri kita ajak. Demikian pula ibu-ibu jangan malas untuk menghadiri majlis taklim. Jangan hanya rajinnya arisan doang. Jangan hanya rajinnya reunian doang, giliran ke kajian nggak pada mau datang. Ya, ini salah. Ya. Alhamdulillah, artinya majlis ilmu itu dekat dari rumah kita. Bayangkan kalau kita melihat bagaimana ulama-ulama terdahulu untuk mendapatkan satu hadis saja, mereka harus menempuh perjalanan beratus-ratus kilo. Bahkan mereka harus menyeberang pulau, menyeberang benua, samudra mereka lewati untuk menuntut ilmu. Nah, kita tinggal jalan kaki, nyampe nggak ke Masjid Nurul Hidayah? Nyampe. Ya, maka jangan malas-malas untuk menghadiri majlis-majlis ilmu yang sudah diagendakan oleh DKM. Ya, jadi bukan hanya suaminya aja yang berangkat, istrinya pun berangkat menghadiri kajian. Ini cara untuk menghidupkan nuansa Islami di rumah. Makanya tidak akan terbentuk yang namanya sakinah mawaddah warahmah kalau tidak adanya nuansa Islami di rumah. Subhanallah. Kalau ya suami istri sudah mengerti, sudah paham, tentunya akan saling menasehati. Ya, dia akan memperhatikan rambu-rambu yang ada di dalam Islam. Misalnya suaminya lagi buka-buka internet, yang dilihat adalah gambar perempuan, istrinya udah paham, langsung mengingatkan nggak boleh. Ya, seperti itu. Dan memang seharusnya sebagai seorang suami untuk menundukkan pandangannya. Inilah satu hal yang melunturkan cinta di hati suami kepada istrinya. Sering banyak orang yang bertanya, Pak Ustadz, kenapa sih saya kok udah bosan sama istri ya? Melihat muka istri kok biasa aja. Padahal waktu sebelum nikah, pas pacaran, saya lihat cantiknya luar biasa gitu kan. Maka, ya, tentunya banyak faktor. Di antara hal yang paling utama yang menyebabkan hilangnya rasa cinta di dalam hati seorang suami, di antaranya karena tidak menundukkan pandangannya. Melototin wanita yang membuka aurat maksiat bukan bapak-bapak? Maksiat. Dan kata Nabi yang namanya setiap maksiat itu akan memberikan pengaruh buruk. Bahkan para ulama mengatakan anggota tubuh kita, anggota tubuh baik itu mata, telinga, lisan, kalau kita gunakan untuk maksiat terus, maka lama-kelamaan Allah akan cabut nikmat yang ada pada anggota tubuhnya itu. Dan Allah mencabut nikmat yang ada pada matanya itu bukan Allah membutakan, tidak. Tapi di antara Allah cabut nikmat yang ada pada matanya itu adalah hilang rasa hasrat kepada istrinya. Ngelihat istrinya yang cantik, padahal istrinya udah dandan, skincare terus, ya kan?
Tapi biasa aja. Nah ini ada yang bermasalah. Hatinya. Karena dia tidak menjaga matanya. Ketika dia melihat istrinya selalu membanding-bandingkan dengan foto artis. Selalu membandingkan dengan foto yang sering dia lihat di internet. Ya, ini nasihat yang sangat penting, kita berusaha untuk menundukkan pandangan. Makanya para istri harus cemburu ketika suaminya melihat wanita-wanita yang berauratnya, harus ditegur. Karena kalau tidak ditegur akan menjadi suatu kebiasaan. Ya ini akan menghilangkan nilai-nilai kebahagiaan dalam rumah tangga. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, di antara kewajiban suami adalah memberikan nafkah. Ya, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Namun tentunya kita harus memperhatikan aturan-aturan dalam memberikan nafkah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, di antara tanda orang-orang yang beriman, mereka yang menginfakkan hartanya lam yusrifu wa lam yakturu, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak terlalu pelit. Artinya tengah-tengah. Maksudnya bagaimana? Hendaknya sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, harus betul-betul membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan. Ya, bukan sesuai dengan keinginan. Karena orang yang membelanjakan hartanya mengikuti keinginan-keinginan, nah ini disebut namanya mubazir. Ya, kita sudah tahu tentang istilah mubazir, yaitu menghambur-hamburkan harta untuk hal yang tidak bermanfaat. Sebagai contoh misalnya udah punya mobil bagus, udah enak, ternyata dijual, beli lagi yang baru. Udah punya yang baru, beli lagi dua. Jadi yang pertama itu mobilnya di garasi terus, ya kan? Enggak pernah dipakai, pakainya cuma manasin doang. Nah ini disebut namanya apa? Israf, mubazir. Beli lauk juga kadang-kadang seperti itu, udah beli lauk yang kita makan. Jangan sampai dia membeli lauk pauk, ya hanya dibeli doang, tapi dibiarin sampai basi, akhirnya dibuang. Itu namanya tabzir. Ya. Dan juga jangan pelit ketika memberikan nafkah kepada istri. Misalnya istri sehari dikasih uang belanja 10.000. Cukup nggak ibu-ibu jamaah sekalian? Cukup lah. Hah? 10.000 dapat apaan? 10.000, 20.000 cukup nggak? Kagak. 200. Nah itu, jadi boleh nggak nih ibu-ibu misalnya suaminya pelit gitu ya, diambil duitnya, diem-diem, boleh atau tidak? Boleh ibu-ibu. Nggak boleh lah. Kalau memang udah kebangetan pelit, minta nggak dikasih-kasih, ternyata pas ngimplang di lemari duitnya seabrek-abrek. Boleh. Boleh, tapi secukupnya, jangan digarong semuanya. Dan ini terjadi ketika Hindun, istri Abu Sufyan, mengeluh. Jangan lari-larian, tak kesaru kabel itu. Atama jangan lari-larian. Iya, ketika Hindun mengeluhkan tentang suaminya kepada Rasulullah SAW, apa kata Nabi? Ambil harta suamimu secukupnya. Ya, jadi ini hemat sih hemat, nabung sih nabung, tapi jangan istilahnya pelit, medit, koret, nentet, semuanya itu kan. Iya, jangan ini cita-cita pengen beli mobil. Akhirnya apa? Saling hemat, saking hematnya setiap hari launya Indomie terus. Udah gitu satu bungkus dibagi 3 lagi. Ini kebangetan hemat seperti itu ya. Ya makanya hidup itu kita nikmatin lah gitu kan. Ya ada uang kita gunakan untuk hal-hal yang menjadi kebutuhan kita. Ya, yang penting yang menjadi kebutuhan primer itu terpenuhi, ya. Anak-anak ada biaya untuk sekolah, SPP dan yang lainnya. Baik, karena mungkin udah pada kedinginan ya. Ya barangkali mungkin kita buka tanya jawab, kita diskusi, kita yang ngobrol bareng.
Ya, paling mungkin ibu-ibu yang ingin bertanya atau bapak yang bertanya, ya kita persilahkan. Ya, qadarullah ini ya. Kata Pak Wasrun yang tadinya ada 18 orang yang mau ikut, jadi tinggal berapa orang ini? 18 keluarga malah. 18 keluarga. Ya silakan. Salam warahmatullahi. Terkait tadi mengenai sholat di jamaah qashar itu, Ya. untuk niatnya itu apakah kita menyatakan qashar aja atau jamaah tabung qashar gitu? Ini tuh tadi. Iya. Baik. Tentang masalah jamaah qashar Bu ya. Ini mungkin masalah yang saya tanya Pak, kalau Bapak kalau kemana-mana sholatnya seperti ini atau tidak? Tidak di qashar, biasa aja. Biasa aja ya. Iya, jadi ini mungkin ilmu ya buat kita semua. Dan memang itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita bepergian jauh nih ya pokoknya 80 kilo lah ya. Ya mungkin dari Tangerang ke Bandung, dari Tangerang ke Puncak 1, ke Puncak 2, itu jaraknya ya sekitar 80 kilo. Nah maka kita dibolehkan untuk jama' qashar begitu. Nah bagaimana niatnya? Sebenarnya niat ini kan kita berbicara masalah hati Pak ya. Masalah hati. Nah ketika kita mau sholat, hati kita sudah terbesit ya untuk jama' qashar atau mungkin hanya qashar saja, maka itu sudah dianggap sebagai niat. Iya, kadang kita dipersulit dengan membaca atau melafazkan niat gitu kan. Nah, kadang ada yang bertanya, gimana Pak Ustadz usolinya, saya bingung nih gitu kan. Usolli fardol maghribi salah sorokaatin jam'an wa qasron atau bagaimana gitu ya. Nah sebenarnya apa yang terpenting adalah hati Pak. Nah kayak tadi nih, saya kan menjelaskan sebelum sholat nanti kita jama' qashar ya. Nah pasti hati kita juga mau ikutin imam kan. Imam jama' qashar maka kita pun ikut jama' qashar. Maka itu sudah dianggap sebagai niat. Itulah mudahnya kita. Karena sebenarnya kita nggak pakai usholi juga insya Allah sholat kita tetap sah ya. Jangan sampai kita mempersulit dalam beribadah. Karena pernah saya bimbing umroh gitu ya. Bimbing ibu-ibu. Yang namanya kita habis tawaf, kita kan disunahkan untuk sholat apa? Sholat sunah tawaf ya. Itu di belakang makom Ibrahim. Itu ada sekitar 10 orang ibu-ibu jamaah saya nggak pada sholat. Saya tanya, Bu, kok nggak pada sholat? Kan saya udah ajarin ketika manasik habis tawaf sholat. Ibu-ibu kompak jawab, Ustaz, kita bingung baca usolinya kayak gimana. Jadi nggak pada mau sholat karena nggak bisa apa? Usolinya gitu kan. Sebenarnya ya sekali lagi ketika kita berdiri niat di dalam hati ingin mengerjakan sholat jama' qashar itu sudah dianggap niat. Kayak gini misalnya nih ya, sesuatu itu sudah dianggap niat. Misalnya jamaah nih ke masjid, dia pakai peci, pakai baju koko, niat itu mau kemana? Mau ke masjid ya kan? Nah itu sudah dianggap sebagai apa? Niat. Allahu a'lam. Paling seperti itu Pak. Ya, ibu-ibu ada pertanyaan nggak? Wow. Ada lagi yang bertanya? Masih waktunya, masih ini nih, Pak Margono tanya nih. Pak Margono orang mana Pak Margono? No. Oh Klaten. Besar di sini. Ini Besar di sini. masih rekaman. Sudah aman ya. Dimatiin aja tuh. Iya. Ya udah di akhir aja dulu baru ngobrol. Oh iya. Baik, kita tutup saja pengajian ini karena insya Allah sudah pada paham semuanya. Ya kita berikutnya kita diskusi, ngobrol-ngobrol biasa gitu kan. Nah, demikian kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Facebook nih masalahnya.
Oh, Facebook.